Sekarang kita lanjut dengan part 2. Di dalam perjalanan, mobil Berta kehabisan bahan bakar. Lalu mereka singgah di desa terdekat yang bernama Desa Wisloch untuk mencari larutan kimia yang bisa dijadikan bahan bakar di toko apotek setempat. Akhirnya, Berta menemukan Lichroin, sejenis larutan kimia yang bisa berfungsi sebagai bahan bakar seperti bensin. Mobil Berta pun bisa menyala kembali. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya, dan toko tersebut menjadi orang yang pertama yang menjual bahan bakar. Di dalam perjalanan, mereka menghadapi lagi masalah yang baru. Mobil mereka tidak begitu kuat dalam menaiki tanjakan, karena mobil ini masih memakai transmisi 2 percepatan. Jadi tidak kuat untuk dinaiki 3 orang sekaligus di tanjakan. Dari sini Berta menyadari, untuk mengetahui kelemahan mobil temuan Benz, harus melewati serangkaian uji coba seperti yang dilakukan saat ini. Begitu juga kelemahan di sistem pengeremannya. Pada awalnya, Benz menciptakan remnya dengan menggunakan kayu, di mana setelah melewati sejumlah turunan panjang, remnya tidak berfungsi dengan baik. Ia meminta seorang pembuat sepatu untuk menempelkan kulit di blok rem mobilnya. Di sanalah salah satunya menghasilkan penciptaan kampas rem. Untuk pertama kalinya, Berta Benz dan anaknya akhirnya sampai di tujuan pada malam hari dengan waktu tempuh 12 jam 50 menit. Berta pun disambut dengan sukacita, karena Berta satu-satunya wanita yang pertama sekali menjajal temuan Benz dengan melakukan perjalanan sejauh 104 km yang dianggap monster oleh penduduk setempat. Setelah sampai di rumah ibunya, lalu Berta memberi kabar kepada Benz lewat telegram bahwa dia telah sampai dengan selamat. Pada saat itu, Benz kedatangan teman lamanya yang hendak membeli hak paten temuan Benz. Di saat akan menandatangani kontrak jual beli, ketika mendapat kabar dari Berta lewat telegram, Benz mengurungkan niatnya untuk menjual semua hak patennya, karena dia merasa inilah awal dari keberhasilannya. Beberapa hari kemudian, Berta pun pulang kembali ke Mannheim. Berta pun menceritakan pengalamannya selama perjalanan, dimulai dari bahan bakar, sistem pendingin mesin, tenaga mesin, dan juga sistem pengereman. Akhirnya Benz pun menyempurnakan Motorwagen 3-nya. Benz mulai menjual mobil buatannya pada akhir musim panas pada tahun 1888, sehingga menjadikannya mobil pertama yang tersedia secara komersil dalam sejarah. Pembeli kedua dari Motorwagen adalah seorang penjual sepeda dari Paris yang bernama Emil Roger yang telah memproduksi mesin buatan Benz di bawah lisensi Benz beberapa tahun terakhir. Lalu Emil menjual mobil Benz di Paris. Motorwagen ciptaan Benz pada tahun 1888 hanya mempunyai 2 transmisi percepatan dan tidak dapat menaiki tanjakan yang terjal. Kelemahan tersebut kemudian diperbaiki setelah Berta Benz mengendarai salah satu Motorwagen Model 3 dari Mannheim ke Pforzheim untuk mengunjungi ibunya. Motorwagen Model 3 resmi diluncurkan pada acara World Fair di Paris pada tahun 1889. Sekitar 25 unit Motorwagen pun berhasil diproduksi mulai tahun 1886 sampai 1893. Benz mendesain kembali mobilnya dilengkapi dengan mesin 4 tak integral. Sebaliknya, pesaingnya Daimler memasang mesin pertamanya di sebuah gerbong. 3 model kendaraan roda 3 Benz dibuat dimulai di tahun 1885 sampai tahun 1888. Kalau model 1 roda 3 penemuan Benz telah diserahkan ke Museum Jerman di tahun 1906. Kalau model 2 dimodifikasi dan didesain ulang beberapa kali. Dan yang model 3 inilah digunakan Berta melakukan perjalanan jauh di tahun 1888. Karena permintaan terus meningkat untuk mesin industri, mengharuskan Benz & Co pindah ke gedung produksi yang lebih besar. Dan di tahun 1890, perusahaan Benz menjadi produsen mesin terbesar kedua di Jerman, menyusul masuknya mitra baru Friedrich von Fischer dan Julius Gunn. Pada tahun 1893, Karl Benz memperkenalkan double pivot steering ke dalam teknik otomotif. Di tahun 1894 sampai dengan 1901, Benz memproduksi kendaraan ringan dengan harga terjangkau sebagai mobil produksi seri pertama dengan total produksi sekitar 1.200 unit. Di akhir abad ke-19, perusahaan Benz & Co menjadi pabrikan otomotif terkemuka di dunia. Pada tahun 1899, perusahaan Benz masuk ke bursa saham. Benz dan Julius Gunn menjadi anggota dewan dan manajer komersial. Jumlah karyawannya dari 50 orang menjadi 430 orang. Dan di tahun 1899 itu juga, Benz memproduksi sebanyak 572 kendaraan. Benz mengundurkan diri dari jabatannya di perusahaan pada tanggal 24 Januari 1903. Namun dia menjadi anggota dewan pengawas. Lalu Benz keluar dari perusahaannya karena pihak manajemen telah memanggil sekelompok insinyur desain dari Prancis ke pabrik Mannheim untuk melawan perkembangan yang dilakukan oleh saingannya Gottlieb Daimler di bawah naungan perusahaannya yang bermerek Daimler Motoren Gesellschaft
atau DMG dengan mobil yang bermerek Mercedes. Perusahaan Daimler ini berdiri pada tahun 1890 di Cannstatt, Jerman. Daimler sendiri pernah dipaksa keluar dari perusahaannya pada tahun 1894. Lalu diajak kembali untuk bergabung di tahun 1895 setahun kemudian. Yang 26 tahun setelah kematian Daimler, nantinya mereka bergabung dengan perusahaan Benz dengan nama Daimler-Benz AG. Kita lanjut lagi. Hal ini mengakibatkan pertengkaran di internal dan pengunduran diri Benz bersama dengan putranya Eugen dan Richard. Pada tahun 1904, Richard, anak kedua Benz, kembali ke Mannheim sebagai manajer pabrik dan memproduksi mobil penumpang sebanyak 3.480 unit telah terjual hingga akhir tahun. Pada tahun 1906, Karl Benz mendirikan perusahaannya yang bernama Karl Benz Sohn di Ledenburg dan putranya Eugen sebagai pemilik terdaftar. Setelah gagal memproduksi mesin gas aspirasi alami di perusahaan barunya ini, produksi dialihkan ke kendaraan bermotor bermerek Karl Benz Sohn dan telah memproduksi sebanyak 350 unit. Setelah itu mereka pindah ke Ledenburg. Pada tahun 1912, di saat Karl Benz berusia 68 tahun, dia yakin anak-anaknya bisa melanjutkan usahanya. Tibalah saatnya Benz menikmati masa pensiunnya, lalu mengundurkan diri dari perusahaannya. Dia menyerahkan perusahaannya ke tangan putranya yaitu Eugen dan Richard. Di tangan anak-anaknya, perusahaannya terus berekspansi dan membuka saluran penjualan baru ke Inggris. Kendaraan Benz Sohn sering digunakan sebagai taksi di Inggris karena sangat populer di sana. Perusahaannya memproduksi kendaraan terakhirnya di tahun 1923. Satu tahun kemudian, model 825 HP dirakit untuk penggunaan pribadi dan bisnis oleh Karl Benz. Kedua kendaraan tersebut masih ada sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke penamaan mobil Mercedes. Berawal dari seorang pengusaha kaya yang bernama Emil Jelinek meminta kepada kepala desain DMG yaitu Wilhelm Maybach untuk dibuatkan mobil yang cepat, ringan, dan aman. Lalu Emil Jelinek meminta kepada mereka, Wilhelm Maybach dan Gottlieb Daimler, untuk memberi nama Mercedes pada mobilnya. Yang nama tersebut diambil dari nama putrinya Emil Jelinek. Pada tanggal 2 April 1900, mereka mulai merancang mobil pesanan Emil Jelinek di bawah naungan Daimler Motoren Gesellschaft atau DMG. Mobil pertama DMG yang dinamai Mercedes diluncurkan pada tanggal 22 Desember 1900 dan dipatenkan sebagai merek dagang di tahun 1902. Emil Jelinek lalu memesan lagi sebanyak 36 unit dengan harga 550.000 Deutschmark. Sekarang kita lihat dulu sedikit profil Emil Jelinek. Emil Jelinek ini adalah seorang pengusaha kaya yang mempunyai dealer mobil terbesar di Eropa. Dia lahir di Leipzig, Jerman pada tanggal 6 April 1853. Ayahnya bernama Adolf Jelinek, seorang pendakwah di kalangan intelektual Yahudi, dan ibunya bernama Rosalie Bethlehem. Dia mempunyai 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Pada tahun 1896, melihat iklan mobil DMG, dia datang ke pabriknya Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach. Lalu dia memesan mobil yang bermerek Koenig Double Piton dengan mesin 8 HP, dapat mencapai kecepatan 24 km per jam. Lalu mereka menjalin kerjasama. Pada tahun 1898, dia memesan 6 unit lagi dan menjadi distributor agen utama. Di tahun 1899, dia memesan 10 unit lagi. Lalu di tahun 1900, Emil membeli lagi sebanyak 29 unit. Sejak saat itu, semua kendaraan DMG diberi nama sama dengan nama putrinya yaitu Mercedes 35 PS. Mobil pertama dengan nama putrinya memenangkan hampir semua balapan selama pekan balapan Nice pada tahun 1901 dan memukau masyarakat dengan desainnya yang benar-benar baru dan elegan. Nama Mercedes pun dengan pesat menjadi identik dengan inovasi dan kemewahan di bidang otomotif di seluruh dunia. Tujuan dari perwujudan kemewahan yang sempurna dan penggerak inovasi adalah bagian dari DNA brand Mercedes sejak awal. Mercedes 35 PS tidak hanya mencapai kesuksesan spektakuler di arena balap, tetapi juga mobil modern pertama dengan bentuk independen. Mobil ini telah mengakhiri era jenis mobil kereta dan berhasil mengubah dunia mobilitas. Sampai hari ini, Mercedes 35 PS dianggap sebagai mahakarya keindahan dan penyempurnaan teknis. Bentuknya yang memanjang merupakan fitur karakteristiknya. Pada tahun 1909, DMG menambah simbol dagang yang mencolok yaitu three-pointed star atau bintang sudut 3. Simbol bintang sudut 3 ini melambangkan visi Gottlieb Daimler tentang penggunaan mesinnya secara universal di darat, di atas air, dan di udara. Dia menggunakan bintang untuk menandai rumahnya di sebuah kartu pos dengan
gambar kota Deutz ketika dia menjabat sebagai Technical Director di pabrik mesin gas Deutz. Pada tahun 1913, perusahaan pesaing saat itu, Benz NC, juga telah mengembangkan merek dagang sendiri. Benz telah menemukan mobil pada tahun 1886 dengan paten motor wagon roda 3. Dalam merek dagang yang diperkenalkan pada tahun 1909, tulisan Benz dibingkai oleh karangan bunga laurel sebagai elemen utama. Simbol klasik kehormatan ini merupakan lambang keberhasilan Benz NC dalam balapan mobil. Sama seperti Daimler Motor dan Gesellschaft, Benz NC juga telah berulang kali menetapkan standar baru dalam pengembangan otomotif dengan berbagai inovasi. Salah satunya adalah Blitzen-Benz pada tahun 1909. Mobil pertama dengan mesin pembakaran yang mampu mencapai kecepatan lebih dari 200 km per jam. Desain inovatif kendaraan ini adalah yang pertama menerapkan aspek aerodinamis. Mercedes-Benz didirikan pada tanggal 28 Juni 1926 di Stuttgart, Jerman, dan Benz NC bergabung. Gabungan ini menyatukan unsur-unsur penting dari simbol sebelumnya. Bintang sudut 3 tetap menonjol pada bagian tengah. Nama Mercedes-Benz terdaftar sebagai merek dagang pada tanggal 7 Oktober 1927. Dan logonya sebagai merek dagang pada tanggal 28 Agustus 1928. Itulah kisah berdirinya Mercedes-Benz yang menjadi produsen mobil terbesar di dunia sampai saat ini. Gottlieb Daimler lahir pada tanggal 17 Maret 1834 di Schorndorf, Jerman, dan meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 1900 di Bethkenstadt, Stuttgart, Jerman. Kalau sahabatnya Wilhelm Maybach lahir pada tanggal 9 Februari 1846 di Heilbronn, Jerman, dan meninggal pada tanggal 29 Desember 1929 di Stuttgart, Jerman. Pemberi nama Mercedes, Emil Jelinek, lahir pada tanggal 6 April 1853 di Leipzig, Jerman, dan meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 1918 di Jenewa, Swiss. Sedangkan Karl Benz lahir pada tanggal 25 November 1844 di Muchburg, Karlsruhe, Jerman, dan tutup usia pada tanggal 4 April 1929 di rumahnya di Ledenburg. Sedangkan Bertha Benz lahir pada tanggal 3 Maret 1849 di Pforzheim, Jerman, dan tutup usia pada tanggal 5 Mei 1944 di Ledenburg, Jerman. Saat ini rumah keluarga Benz menjadi museum dan tempat berdirinya Yayasan Daimler dan Benz yang didirikan pada tahun 1986. Demikianlah kisah orang hebat pencipta mobil tertua di dunia, yaitu Mercedes-Benz. Nantikanlah kisah-kisah yang menarik lainnya di channel YouTube Tommy Tetsuya, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya kita bisa berbagi ilmu. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.